Bab 1711. Suara ini berhasil mengejutkan banyak orang. Ketika semua orang menatap ke arah sumber suara tersebut, mereka hanya melihat Adril datang dengan senyuman sinis di wajahnya. Dia lalu berkata pada Yasmin dengan tatapan yang tidak begitu ramah, "Yasmin Juwana, lama tidak bertemu." Perkataan Adril benar-benar membuat semua orang terdiam. Yasmin Juwana. Mengapa bukan Yasmin Romli? Apakah ada cerita yang tidak diketahui orang-orang? Yang mulia, nama belakang Anda, ujar Kiran sambil menatap Yasmin dengan tatapan kebingungan. Plak. Yasmin langsung menamparkan wajahnya dengan keras. Ekspresi Yasmin juga menjadi sangat muram. Baginya, marga Juwana melambangkan kehinaan dan bahkan melambangkan masa lalunya yang diinjak-injak oleh Adril. Tidak ada yang boleh menyentuh titik ini. Berbeda dengan marga Romli yang membuat dirinya merasa sangat bangga karena berhasil menarik dirinya keluar dari masa lalu yang kelam. Saat ini, Yasmin hanya menatap Adril dengan tatapan yang dingin, tidak ada lagi emosi yang mudah terpancing seperti di kota Silas dan yang tersisa hanyalah kehampaan. Adril, kamu akhirnya berani datang juga. Aku tidak menyangka kamu berani datang untuk menemuiku. Tapi kenapa kamu begitu tidak sopan? Apakah kamu sedang menggunakan kemarahan untuk menutupi ketakutan dan kecemasan di dalam hatimu? Ujar Yasmin. Yasmin memiliki sikap yang sombong dan angkuh, seolah-olah dirinya paling berkuasa di sini. Namun, tatapan matanya kepada Adril terlihat begitu dingin dan penuh dengan kebencian. Ketika melihat Adril, Yasmin langsung teringat kembali dengan kehidupannya di masa lalu. Hal ini membuatnya merasa seperti kembali menjadi Yasmin Juwana yang tidak ada harga dirinya. Kali ini, Yasmin datang dengan sikap yang angkuh. Dia terus menatap Adril dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ingin melihat ketakutan dari dalam tatapan Adril. Namun, Adril hanya tersenyum sambil menarik sebuah kursi. Dia kemudian duduk dan mengabaikan semua orang yang ada di depannya. Adril menatap ke arah Yasmin dan berkata dengan santai, "Tidak perlu basa-basi, aku tidak akan menerima penghargaan dari wanita brengsek sepertimu. Kamu sudah bisa pergi sekarang." Di dalam ruangan yang hening itu, semua orang hanya bisa menahan napas. Mereka benar-benar bingung melihat Adril dan Yasmin. Adril. Apakah Adril sudah gila? Tidak peduli jasa apa yang telah dilakukan Adril, dia tetap akan dianggap bersalah karena berani menghina Yasmin dari keluarga Romli. Namun, ekspresi Yasmin tiba-tiba berubah menjadi lebih tenang. Dia kemudian menatap ke arah Adril dan tertawa sinis, lalu berkata, "Adril, kamu masih saja begitu sombong. Tapi aku yang sekarang bukan lagi Yasmin Juwana yang dulu. Kenapa? Kamu ingin menunjukkan sabuk hitam taekwondomu?" Ujar Adril sambil tersenyum. Mendengar itu, Yasmin tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Dodi." Di saat yang bersamaan, seorang pria parubaya yang berwajah suram tiba-tiba maju dan berdiri di samping Yasmin. Pria itu terus menatap Adril dengan tatapan yang dingin. "Semoga kamu masih bisa tersenyum setelah aku mematahkan kaki dan tanganmu," ujar Dodi. Setelah mengatakan itu, Dodi langsung menyerang Adril dengan cepat. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di depan Adril. Gerakannya yang cepat membuat orang-orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi ketika dia hendak menyentuh Adril, Adril tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggenggam erat tinju lawannya. Ekspresi Dodi tiba-tiba berubah drastis. Di keluarga Romli, kekuatan tempur Dodi memang tidak begitu dikenal. Namun bagaimanapun juga, dia tetap saja merupakan seorang master ilahi tingkat 8. Tadinya, dia tidak mengeluarkan semua tenaganya, karena dia hanya ingin melampiaskan amarah Yasmin. Namun, bukankah Adril terluka parah? Bagaimana Adril bisa menahan serangannya hanya dalam selang waktu 1 hari saja? Dodi menarik kembali tinjunya, lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Pemulihanmu cukup cepat, tidak heran kenapa kamu berani menantang Nona Yasmin." Setelah itu, Dodi tertawa dan kembali berkata, "Aku juga ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu." Dodi kembali mengayunkan tinjunya yang kuat ke bagian jantung Adril.
Namun, Adril hanya menatapnya dengan tatapan yang dingin. Dulunya, Adril mungkin harus menggunakan teknik penerobos surgawi saat menghadapi Master Langit tingkat 8 seperti Dodi. Namun saat ini, darahnya sudah bercampur dengan darah Master Ilahi. Di saat yang bersamaan, terdengar suara guntur yang samar. Adril kemudian mengangkat kakinya dan langsung menendang bagian perut Dodi hingga tubuhnya terlempar jauh. Di bawah tatapan heran semua orang, tubuh Dodi yang kekar itu terbang sejauh 7 hingga 8 meter dan menabrak dinding dengan keras. Belum selesai, Adril bergegas melangkah maju dan menginjak lengan besar Dodi dengan salah satu kakinya. Setelah itu, terdengar suara patah tulang yang sangat nyaring. Suara patah tulang itu diikuti oleh suara jeritan Dodi yang penuh dengan rasa kesakitan. Seluruh lengannya bengkok. Apa? Ujar semua orang dengan tatapan terkejut. Adril benar-benar berani bertindak.